Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya tidak jemu-jemu mengajak saudara sekalian untuk belajar, bahkan menikmati indahnya saat teduh ya. Dan ini adalah saat-saat yang istimewa. Nah, ini adalah moment of greatness ya, istilahnya itu adalah saat-saat yang luar biasa, karena inilah saat dimana jiwa kita kembali boleh dikuatkan oleh Tuhan, rohani kita diisi oleh hadirat Tuhan, sehingga kita akan keluar menghadapi dunia ini sebagai pemenang-pemenang, pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa, yang hidup melakukan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Kau mengenal hatiku, hanya dekat, itu ya. Puji Tuhan, kita datang bersama kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa,
kasih-Mu, kami akan merasakan ketenangan, kami menerima kekuatan untuk hati kami boleh terjaga dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Sungguh pada kami sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, tapi hati kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu selalu. Oh, Kau mengenal hatiku, Kau
Itu kerinduan hati kami. Sekalipun kami sangat lemah dan terbatas Tuhan, namun Kau Allah yang menilai hati, Kau tahu hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh bersaat teduh. Kiranya Tuhan akan membawa kami lebih dalam kami membaca dan belajar firman. Tuhan mengurapi kami lebih lagi dengan Roh Kudus, karena kami rindu Tuhan lebih dekat dan lebih lagi bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak saudara membaca pada Lukas pasal yang ke-20 ya, Lukas pasal yang ke-20. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?"
Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Puji Tuhan. Sahabatku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat ada banyak ayat ya, tapi yang saya mau ajak kita lihat adalah tentang orang Saduki yang menanyakan kepada Yesus tentang kebangkitan. Siapa orang Saduki ini? Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang mengerti kitab suci, orang-orang yang pandai, tetapi mereka adalah golongan orang yang sekalipun mengerti kitab suci, mereka berkesimpulan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan tidak ada malaikat, tidak ada yang seperti itu, semuanya tidak ada. Hal ini bertentangan dengan orang-orang Farisi. Karena orang Farisi mempercayai adanya kebangkitan orang mati, mereka percaya adanya malaikat dan lain-lain. Sekali lagi, orang Saduki adalah golongan cendekiawan, orang-orang yang pandai, yang menurut bahasa saya, mereka keblinger dalam kepandaian mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bertanya kepada Yesus, mereka mengutip ayat firman Tuhan yang menurut mereka waktu itu tidak dapat dibuktikan atau salah.
menjadi suatu dasar bagi mereka untuk berkata bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu tidak ada. Jadi sekali lagi, mereka punya dasar bahwa kebangkitan orang mati tidak ada justru dari kebenaran firman. Mereka punya dasar yang kuat, yaitu tentang bagaimana ketika orang nanti dibangkitkan, sedangkan seorang wanita sudah beristri 7 kali. Siapa yang akan menjadi suaminya? Sudah bersuami 7 kali ya. Sudah menjadi istri bagi 7 orang. Siapa di waktu kebangkitan? Siapa yang nanti yang jadi suaminya? Pertanyaan yang seolah-olah masuk akal, ya, dan memang pertanyaannya masuk akal. Tetapi yang saya mau katakan begini, saudara, bahwa ternyata Yesus sanggup menjawab pertanyaan mereka. Sekali lagi, Yesus sanggup menjawab pertanyaan mereka. Yesus sanggup merubuhkan argumen mereka ketika mereka bertanya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika sesuatu tidak kita temukan jawabannya, kadang-kadang kita seolah-olah terpaksa, tanda kutip, harus menerimanya hanya dengan iman. Atau sesuatu tampaknya salah dari Alkitab, atau kurang tepat menurut kita. Terkadang bukan firman Tuhannya yang salah, tetapi kita sebetulnya yang belum tahu jawabannya. Karena itu kita harus bersikap rendah hati. Saudara bisa bayangkan orang-orang Saduki punya dasar seperti itu, bertahun-tahun lamanya mungkin, tapi ternyata hari itu roboh dasar mereka. Tapi bayangkan sudah berapa lama mereka tidak percaya akan Tuhan, akan kebangkitan, karena dasar ayat itu. Mereka punya dasar itu, mereka pegang bertahun-tahun lamanya. Sampai kapan? Sampai mereka bertemu dengan Yesus, baru mereka tahu bahwa ternyata apa yang mereka pikir tidak ada jawabannya. Ternyata ada jawabannya, hanya mereka yang tidak tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini sekali lagi ada kadang-kadang peristiwa, hal apapun, bahkan kebenaran firman yang kita tidak bisa mengerti. Kita sudah belajar dan kita tidak mengerti. Saya harap itu tidak membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Yesus. Apa yang saudara tidak mengerti hari ini, mungkin akan saudara mengerti suatu saat kelak, ketika saudara tetap mengiring Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi saudara akan melihat bahwa firman Tuhan yang benar, dan ternyata kitalah selama ini yang pola berpikirnya tidak sanggup menerima, menyamai kebenaran firman yang begitu mendalam itu, sehingga tidak mengerti. Nah, semoga kita tetap beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan, seberapapun buntunya jalan di hadapan kita hari ini, seberapapun tidak mengertinya kita hari ini, baik dengan keadaan yang kita alami, baik dengan kebenaran firman yang kita dengar, tetaplah iring Yesus, tetaplah ikut Yesus dengan beriman. Suatu saat saudara akan mengerti dan melihat bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Kitalah yang terlalu bodoh sehingga tidak dapat mengerti waktu dulu. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, dengan terus memelihara iman kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama buat firman yang tadi kita renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami akan terus percaya kepadamu. Terkadang ada hal-hal yang tidak kami mengerti dalam hidup kami, bahkan lewat ketika kami membaca firman, ada yang tidak kami mengerti Tuhan. Dan seolah-olah bahkan iblis membisikkan pada kami, Alkitab itu salah. Tapi lewat pelajaran hari ini kami belajar untuk tetap belajar beriman kepada Tuhan, tidak melepaskan iman percaya kami. Karena bisa jadi hari ini kamilah yang terlalu kurang pandai sehingga tidak bisa mengerti kebenaran-Mu. Dan memang tanpa-Mu kami tidak dapat mengerti kebenaran-Mu. Tanpa-Mu kami betul-betul sangat lemah, sangat kurang pandai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami iman apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saya akan persilakan, yuk kita akan berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal. Kita berdoa bagi pertobatan mereka. Haleluya. Siksa dan aniaya karena kebenaran firman maupun karena nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa dan aniaya itu Tuhan. Kuatkan mereka, tolong mereka Tuhan. Mereka adalah umat-Mu. Dan kami percaya Kau pun mengasihi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Ampunilah bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan ampuni. Kiranya Tuhan curahkan hujan pertobatan atas Indonesia. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan Kau limpah-limpahkan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan damai-Mu, sejahtera-Mu, pertolongan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Belas kasihan-Mu kiranya nyata atas bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk juga hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, memiliki orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami senantiasa hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Jangan biarkan satupun dari kami yang mempermalukan nama-Mu Tuhan. Jaga kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong agar benar-benar kami diperlengkapi lebih lagi dengan kemampuan kuasa kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kami lebih efektif dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Kau memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka jasmani, rohani. Kau limpah-limpahkan dengan berlimpah-limpah kiranya. Bahkan pertumbuhan rohani yang sehat Kau berikan pada mereka. Biarlah mereka dan seisi keluarga mereka diselamatkan, beriman pada Yesus, bahkan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan sekarang kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sakit hari ini, mari bersatu hati imani bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang hari ini sakit. Tuhan, yang dalam kondisi sakit baik di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Kami bersatu hati di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya jamahan kuasa Allah mengalir dalam hidup saudara, menjamah, menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang dalam masalah saat ini Tuhan. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan tunjukkan kesalahan kami, ampuni kesalahan kami. Tuhan tolong agar kami mampu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kesalahan kami, jangan biarkan kami terus dalam kesalahan kami. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam segala perkara masalah yang kami hadapi.
Dan kami juga berdoa bagi setiap teman-teman kami, saudara kami, bahkan kami yang mungkin terikat pada kuasa-kuasa dosa, kesenangan-kesenangan duniawi. Karena kuasa iblis yang mengikat kami. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan ini. Hai iblis, engkau pergi keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 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 terjadi kelepasan dalam nama Yesus. Dan Tuhan menutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu dan memberikan kami kelepasan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan saudara-saudari sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doa saudara-saudari yang saudara-saudari miliki hari-hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan kita. Haleluya. Sudah ya, yuk kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, sekarang kiranya Engkau terus memberkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kiranya oleh kasih karunia dan berkat-Mu menjadikan kami berkat selalu bagi sekeliling kami. Dan hidup kami di dunia yang singkat ini kiranya selalu dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati.